kuliah praktek keterampilan klinik kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan definisi luka. Luka merupakan salah satu cedera pada kulit yang mengalami robekan, tertusuk, teriris, atau terkena benda tumpul, sehingga menyebabkan timbulnya memar. Selain itu, juga luka memiliki artian kondisi terputusnya jaringan lunak, baik saraf, kulit, otot, hingga pembuluh darah. Selanjutnya ada jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat kejadiannya, dibagi menjadi 2, yaitu luka disengaja sama luka yang tidak disengaja. Luka disengaja itu luka terkena radiasi atau bedah. Luka yang tidak disengaja itu luka terkena trauma. Luka tidak disengaja ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu luka tertutup dan terbuka. Luka tertutup itu luka di mana jaringan yang ada pada permukaan tidak rusak. Luka yang terbuka, luka di mana kulit atau selaput jaringan rusak, terjadi karena kesengajaan, contohnya operasi. Yang ketidaksengajaan itu kayak contohnya kecelakaan. 2. Berdasarkan penyebabnya, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu luka mekanik dan luka non-mekanik. Luka mekanik itu cara luka yang dapat dan luas kulit yang terkena. Nah, luka mekanik itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, luka insisi, terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Luka ini dibuat secara sengaja, misalnya contohnya pembedahan. Yang kedua ada luka bersih, biasanya tertutup oleh sutura setelah pembuluh darah yang luka diikat. Yang ketiga ada luka memar, adalah luka yang tidak disengaja akibat benturan oleh sentuhan atau tekanan, dan karakteristiknya oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan, dan pembengkakan, namun kulit tetap utuh. Pada luka tertutup, kulit terlihat memar. 4. Luka lecet, terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain, yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. 5. Luka tusuk, luka ini dibuat oleh benda tajam yang memasuki kulit dan jaringan di bawahnya. Contohnya itu kayak jarum injeksi. Yang keenam, luka gores, terjadi bila kulit tersobek secara kasar. Ini terjadi secara tidak sengaja, biasanya disebabkan oleh kecelakaan akibat benda yang tajam seperti kaca atau kawat. 7. Luka tembus, yaitu luka yang menembus organ tubuh. Biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil, tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar. Bagian tepi luka kehitaman. 8. Luka bakar, luka yang terjadi karena jaringan tubuh terbakar. 9. Luka gigitan, luka gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka. Ada luka non-mekanik, yaitu luka akibat zat kimia, termik, radiasi, atau serangan listrik. Yang ketiga, berdasarkan tingkat kontaminasi, yaitu terbagi menjadi 4. Pertama, luka bersih, sering disebut clear wound, yaitu luka bedah terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan, sering disebut inflamasi, dan infeksi pada sistem pernapasan, pencernaan, genitalia, dan urin. Tidak terjadi luka bersih, biasanya menghasilkan luka yang tertutup. Jika diperlukan, dimasukkan drainase tertutup. Kemungkinan terjadi infeksinya luka
1-5%. Yang kedua ada luka bersih terkontaminasi, sering disebut clean community wound, merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genitalia atau perkemihan dalam kondisi terkontrol. Kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi yaitu sampai 3% sampai 11%. Yang ketiga ada luka terkontaminasi, sering disebut community wound, termasuk luka terbuka, pres, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Biasanya kemungkinan terkena infeksi luka ini 10-17%. 4. Ada luka kotor atau luka terinfeksi, yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka. Yang keempat, berdasarkan kedalaman dan luas luka, terbagi menjadi 4, yaitu stadium 1, luka superficial non-bleaching erythema, yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Yang kedua, stadium 2, luka vertical thickness, yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis, merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi. Yang ketiga, ada stadium 3, luka full thickness, yaitu hilangnya kulit keseluruhan, meliputi kerusakan atau nekrasis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasari. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis, dan fasia tetapi tidak mengenai otot. Yang keempat, ada stadium 4, luka full thickness, yang mencapai lapisan otot, tendon, dan tulang dengan adanya dekrusi atau kerusakan yang luas. Yang kelima, berdasarkan waktu dan penyembuhan luka, terbagi menjadi 2. Yang pertama, luka akut, yaitu luka di mana penyembuhannya sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Yang kedua, luka kronis, yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen dan endogen. Fase. Yang pertama, fase inflamasi. Fase pertama dari proses penyembuhan luka. Fase inflamasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inflamasi awal dan inflamasi akhir. Yang kedua ada fase proliferasi. Setelah fase inflamasi, proses penyembuhan luka berkelanjutan pada fase proliferasi, di mana fase penyembuhan luka ini berlangsung dari hari ketiga hingga 3 minggu pasca trauma. Yang ketiga ada fase maturasi, yaitu penyembuhan luka ini dimulai pada ke-20 pasca luka dan berakhir dalam kurun waktu tahunan, 1-2 tahun. Selanjutnya ada warna luka. Warna luka terbagi menjadi 3. Yang pertama, luka merah atau red, merupakan luka dengan dasar luka merah tua atau merah terang, tampak lembab, merupakan luka bersih dengan banyak vaskularisasi karena mudah berdarah. Luka yang berwarna merah muda itu atau pucat adalah luka sehat pada fase akhir proses penyembuhan luka. Yang kedua ada luka kuning atau yellow, adalah luka yang dasar luka berwarna kuning, kuning kecoklatan, kuning kehijauan, kuning, pucat,
permukaan terkontaminasi, terinfeksi. Kata lain, luka kuning merupakan campuran dari jaringan nekrotik yang berhidrasi bakteri dan leukosit dengan jaringan fibrosa. Luka mayoritas berwarna kuning ini sering disebut luka bernanah. Yang ketiga ada luka hitam atau black, merupakan luka dengan dasar luka berwarna hitam, hitam kecoklatan, hitam kehijauan, disebut dengan nekrosis. Nekrosis itu kematian jaringan dalam tubuh. Sekian dari saya, kurang lebih